Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hello World mungkin adalah kata-kata yang tepat untuk hari ini mempresentasikan tentang uh, RO yang diajarkan oleh Bu Mita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Diki Al-Nazarul, NIM 023. Saya Gilang Ramadhani, NIM 006. Ya, yang pertama adalah model simulasi. Model simulasi merupakan representasi dari suatu objek, ide, gagasan, serta benda ataupun barang. Di dalam model terdapat sebuah implementasi dari sebuah sistem guna mengetahui kinerja dari sistem. Sedangkan simulasi merupakan suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan cara mengembangkan model dari sistem tersebut. Model simulasi merupakan sebuah kumpulan sistem yang sudah diimplementasikan dengan model dan disempurnakan lewat simulasi. Nah, di dalam model simulasi terdapat dua jenis model, yaitu model analog dan model matematik. Simulasi analog merupakan, ya, yang pertama ini dulu ya, simulasi analog merupakan simulasi yang menggunakan barang tiruan dari barang asli agar mudah dimanipulasi. Contohnya seperti drone diganti dengan replika, contoh lain keseluruhan bumi yang digambarkan oleh global. Nah, kalau simulasi matematik merupakan meniru sistem dengan model matematik untuk mendapatkan operating karakteristik sistem melalui sebuah eksperimen. Contohnya untuk menduga teknologi di masa yang akan datang. Diperlukan eksperimen laboratorium untuk mendapatkan parameter-parameter ataupun model untuk memprediksi teknologi di masa yang akan datang. Monte Carlo ini akan dijelaskan oleh Gagah. Monggo. Ya, untuk Monte Carlo ini, istilah Monte Carlo pertama digunakan selama masa pengembangan bom atom di Los Alamos tahun 1940. Simulasi adalah suatu teknik numerik untuk melakukan eksperimen pada suatu komputer digital yang berkaitan dengan dasar perhitungan matematik dan model logika tertentu. Ya, lanjut. Ya, kemudian model penugasan dengan metode Hungarian. Metode penugasan disebut juga metode Hungarian, merupakan metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris dan kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Pada awalnya metode Hungarian ditemukan oleh Harold W. Kuhn pada tahun 1955 dan disempurnakan oleh James Munkres pada tahun 1957. Yang kemudian dikenal dengan algoritma Kuhn-Munker. Lanjut. Ya, untuk studi kasus Monte Carlo. Penjualan BBM per hari dari sebuah SPBU merupakan variabel random diskret dengan distribusi probabilitas seperti pada tabel berikut. Ya, tabelnya dapat dilihat di sebelah kanan. Sebuah SPBU proses Monte Carlo akan memunculkan variabel random melalui proses sampling dari distribusi probabilitas. Ya, lanjut. Proses ini dilakukan dengan memutar roda roulette yang disekat menjadi 5 bagian seperti pada gambar roda roulette probabilitas penjualan BBM sebuah SPBU. Pemutaran merupakan rekonstruksi penjualan. Dalam dunia nyata, real-time proses penjualan tersebut dapat terjadi selama bertahun-tahun. Nilai X merupakan nilai rata-rata, ditiru dengan putaran-putaran roda roulette yang hanya memakan waktu singkat atau simulated time. Jika pemutaran jujur, frekuensi relatif dari nilai yang muncul akan mendekati distribusi probabilitas. Ya, untuk bagiannya dapat dilihat di sebelah kanan. Lanjut. Proses Monte Carlo dilakukan menggunakan komputer. Untuk lebih pilih sembarang angka random dari daftar angka
random pada tabel 2. Misalnya dipilih angka 39. Angka ini terletak pada interval 20 sampai 59 yang selaras dengan per hari 15. Lanjut. Ya, untuk studi kasus metode hungarian akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Ya, untuk studi kasus dari metode penugasan atau metode hungarian. Di sini terdapat sebuah soal, di mana di dalam soal terdapat permasalahan seperti ini. Berdasarkan permasalahan mengenai penugasan pada CV Sumberjaya, di mana setiap pekerja memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang berbeda-beda, sehingga waktu proses untuk menyelesaikan kegiatan kerjanya juga tidak sama antara satu operator dengan operator lainnya. Berikut adalah data waktu dalam hitungan menit penyelesaian proses kerja dari masing-masing operator di setiap proses kerjanya. Bisa dilihat di tabel yang ada di sebelah kanan. Oke, next. Nah, tabel 1 ini merupakan data waktu proses kerja masing-masing operator atau aktual. Nah, CV Sumberjaya sendiri ingin menugaskan atau menempatkan kelima operator tersebut ke masing-masing proses kerja yang sesuai dengan total penyelesaian waktu kerja paling minimum untuk meningkatkan produktivitas setiap proses kerja. Misalnya operator B di bagian potong, A di amplas, E juga bisa ditempatkan di amplas, D di bending, dan C di cat. Next. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dengan metode pada konsep hungarian yaitu dengan melakukan pengurangan baris dengan memilih waktu terkecil dari setiap baris yang tercantum pada tabel 1, kemudian kurangkan semua waktu dengan waktu terkecil dari masing-masing baris sehingga diperoleh seperti hasil berikut. Nah, dari yang hasil pertama tadi, di mana angka operator-operatornya ini dikurangi dengan angka terkecil yakni 13. Dan setelah dikurangi, hasilnya adalah ini semua. Ini terletak pada tabel di sebelah kanan. Next. Nah, ya, selanjutnya adalah step kedua atau langkah kedua, yaitu memilih waktu terkecil dari kolom yang belum mempunyai elemen bernilai 0 seperti yang tercantum pada tabel yang di sebelah kanan ini, maksud saya yang di slide sebelumnya, dan kemudian mengurangi seluruh waktu yang terdapat dalam kolom tersebut dengan nilai waktu terkecil, sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti berikut. Nah, jadi tabel yang sebelum ini tadi dikurangi dengan nilai terkecil yang ada pada tabel sebelumnya sehingga muncul angka-angka seperti berikut. Bisa di next. Ya. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yakni membentuk penugasan optimum dengan menarik sejumlah garis horizontal atau vertikal untuk seluruh elemen yang bernilai 0. Jika jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris satu kolom, maka penugasan telah optimal. Tapi jika tidak sama, maka harus melakukan revisi. Seperti ini. Jumlah angka nolnya ada di kolom 1, maksudnya kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Sedangkan barisnya hanya di baris ke 4. Jadi ini belum optimal dan harus dilakukan revisi. Next. Nah, ini dia. Dikarenakan jumlah garis belum sama dengan baris atau kolom, maka harus melakukan revisi. Langkah selanjutnya untuk melakukan revisi tabel dengan memilih angka terkecil yang tidak dilewati oleh garis. Berdasarkan tabel 3, maksudnya tabel yang sebelumnya, maka akan dapat dilihat bahwa angka terkecilnya adalah angka 2. Kemudian angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil selanjutnya ditambahkan angka yang terkena persilangan garis seperti angka 1 dan angka 3 pada kolom amplas. Nah, jadi di sini tadi kan sudah di garis vertikal
3 kolom. Nah, ini cuma 2 kolom karena apa? Karena ini yang bisa dikurangin. Karena ini adalah kekurangan dari garis-garis yang dibutuhkan selain nilai 0 tadi. Seperti yang di amplas ini ada 2 angka 3 ini, di banding ada angka 4 sama 2, lalu di bagian potong ada angka 10. Bisa di next. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah memilih angka terkecil yang tidak terlewati garis, yaitu angka 1. Lalu kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil selanjutnya. Lalu tambahkan angka yang terkena persilangan garis dengan angka terkecil tersebut. Nah, jadi angka terkecil dari tabel sebelumnya adalah angka 1. Kita perlu melakukan silang dengan yang tidak ada garisnya, seperti angka 13, angka 12, 14, 8, 10, dan 11. Ini dilakukan persilangan dengan pengurangan dikurangi angka 1. Nah, ini yang ada garisnya sudah tidak perlu dikurangi karena ini sudah sesuai. Nah, kemudian untuk membentuk penugasan optimum kembali, itu harus dengan cara menarik sejumlah garis minimum horizontal atau vertikal untuk seluruh elemen yang bernilai 0, sehingga hasilnya itu akan jadi seperti ini. Oke, next. Nah, dikarenakan tadi bisa di preview ke belakang sebentar. Nah, karena ini tadi jumlah garisnya sama jumlah baris sama kolomnya sudah sama, ini tidak perlu revisi lagi atau hasil revisi yang pertama ini berhasil, sehingga bisa di next. Nah, dikarenakan jumlah garislah sama dengan baris atau kolom, maka penugasan itu optimal, sehingga hasil penugasan optimal yang diperoleh untuk mendapatkan total waktu penyelesaian proses kerja untuk masing-masing operator di setiap program kerja yang dijalankan yaitu sebagai berikut. Nah, angka 0 ini merupakan angka optimumnya setiap operator. Jadi, dari tabel yang ada di kanan diketahui bahwa operator B optimumnya 0, operator A optimumnya di amplas, lalu operator C optimumnya di cat, operator D optimumnya di banding, dan operator I optimumnya di las. Bisa dilihat. Nah, ini adalah kalkulasi seluruh perhitungan dengan cara optimal, di mana ini merupakan jumlah menit di tabel yang sangat-sangat pertama tadi yang belum kita otak-atik sama sekali. Nah, tadi terdapat operator A itu waktunya sekitar 48 menit, yang B 55 menit, C 50 menit, D 46 menit, dan E 62 menit. Jadi total keseluruhan operator untuk membuat produk ini adalah 161 menit. Nah, ini merupakan waktu minimum yang diperoleh untuk pembuatan pagar berdasarkan metode Hungarian, yakni sebesar 161 menit. Next. Mungkin kesimpulan bisa dibacakan oleh rekan saya. Ya, terima kasih sudah dibacakan sampai sedetail itu teman saya oleh Gilang. Jadi kesimpulannya, riset operasional merupakan metode untuk memaksimalkan atau memanfaatkan barang atau bahan baku yang ada, tidak mubazir untuk melakukan riset operasional. Pastinya ada beberapa tahap untuk melakukan riset. Dalam riset operasional ada beberapa metode seperti model simulasi dan metode Hungarian seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya Gilang. Setiap model pasti memiliki cara pengerjaan yang berbeda. Seperti model simulasi yang menggunakan Monte Carlo yang aktivitasnya adalah melakukan eksperimen. Tapi setiap metode itu dapat juga hasil yang lebih efektif daripada tidak diolah sama sekali. Jadi seperti kesimpulannya. Jadi metode ini sangat efektif sekali jika untuk membagi masalah sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Oke. Sekian, terima kasih. Jika ada kurangnya itu mungkin dari lisan kami, jika ada benarnya itu dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.